warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penanganan surat masuk melalui sistem buku agenda. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang buku agenda surat ini? Untuk mencatat surat masuk dan keluar. Boleh lebih keras? Untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Baik, betul. Buku agenda adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dalam satu periode atau biasanya 1 tahun. Di sini terdapat 2 poin, yaitu macam-macam buku agenda dan 3 tahapan prosedur penanganan surat masuk. Sebelum kita masuk ke 3 tahapan prosedur penanganan surat masuk, sebelumnya kita harus mengenal apa saja macam-macam buku agenda. Di sini saya mencantumkan 3 macam buku agenda. Yang pertama, buku agenda tunggal, buku agenda berpasangan, dan buku agenda kembar. Buku agenda tunggal adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dalam satu format dan nomor urutannya juga jadi 1. Yang kedua ada buku agenda berpasangan. Buku agenda berpasangan ini buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dengan format yang berbeda, tapi dengan satu buku. Jadi kayak di gambar ini kan format surat masuk ada di sebelah kanan dan format surat keluar ada di sebelah kiri. Yang ketiga, buku agenda kembar. Buku agenda kembar ini beda dengan sebelumnya. Buku ini menggunakan 2 buku. Yang pertama ada buku agenda untuk surat masuk dan ada juga buku agenda untuk surat keluar. Selanjutnya kita masuk ke 3 tahapan prosedur penanganan surat masuk. Ada 3 tahapan prosedur penanganan surat masuk. Yang pertama, penerimaan dan penyetiran. Penerima ini dilakukan oleh petugas bagian depan, dan tugas dari penerima ini mengecek kelengkapan surat, mengecek kebenaran alamat surat, dan yang menandatangani sebagai tanda bahwa surat sudah diterima. Yang selanjutnya, penyetiran. Penyetiran ini tugasnya memilah-milah surat antara surat biasa, surat penting, surat rahasia, dan surat dinas. Yang kedua, pencatatan. Setelah surat disortir, surat akan didistribusikan ke pencatat. Pencatat inilah yang mencatat surat ke buku agenda tersebut. Setelah dicatat, surat akan didistribusikan ke pengarah atau ke pimpinan. Pimpinan inilah yang bertujuan, menentukan untuk siapa surat ini ditujukan, dan pimpinan inilah yang menulis instruksi di lembar disposisi. Setelah surat diberikan lembar disposisi, surat akan digandakan terlebih dahulu. Selanjutnya, surat yang hasil dari gandaan ini akan diberikan ke pihak yang tertuju, sedangkan surat yang asli akan diberikan ke pengarsip untuk diarsip melalui berbagai sistem seperti sistem tanggal, abjad, subjek, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam